Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu, di mana ia telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa engkau begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, kita bisa membayangkan bagaimana paniknya para murid pada waktu itu, yang sungguh-sungguh seolah-olah nyawanya itu sudah terancam, seolah-olah itu ada di pinggir jurang yang sebentar lagi dia menjatuhkan diri dalam jurang itu seolah-olah. Jadi bencana yang dialami dengan badai dahsyat di tengah danau Galilea itu sungguh membuat mereka ketakutan. Tetapi mereka lupa bahwa di dalam kapal itu, perahu mereka itu ada Tuhan Yesus. Tapi mereka gelisah tetap. Walaupun sudah ada Tuhan Yesus, tapi mereka tetap gelisah. Tetap berteriak-teriak. Sehingga Tuhan Yesus bangun. Lalu Tuhan Yesus malah memarahi mereka. Ibu, bapak, saudara, terkasih dalam Tuhan. Kita pun seringkali begitu. Pada saat kita mengalami badai kehidupan, apa yang kita lakukan? Kita berteriak-teriak kepada Tuhan. Tuhan, kami ada di dalam suasana yang tidak nyaman dalam hidup ini. Seolah-olah berkata begitu. Padahal kita sudah mempunyai Tuhan Yesus dalam hati kita. Kita sudah percaya dan mengimani Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus adalah Immanuel. Dia yang menyertai kita. Allah yang menyertai kita, kita akan percaya dengan Immanuel. Allah yang menyertai kita, Allah tidak jauh, tapi Allah yang senantiasa ada dalam diri kita juga. Tapi kita tetap berteriak dengan Allah. Ibu, bapak, saudara terkasih, kalau demikian kita bisa melihat bahwa seolah-olah iman kita ini hanya bisa kita kembangkan kalau kita ada dalam situasi di mana kita ada dalam situasi yang tenang. Padahal justru di dalam situasi yang mencekam seperti para murid ini, kalau kita tetap percaya kepada Allah, pasti Tuhan akan membantu kita untuk menemukan jalan permasalahannya, untuk menemukan titik di mana kita bisa berusaha untuk tak bisa bertahan. Ibu, bapak, saudara terkasih, ini catatan yang pertama. Sedangkan catatan yang kedua adalah Tuhan sungguh bisa mengatasi apa yang ada di dunia ini. Semua bencana, semua hal yang menakutkan, semua yang mencekam di dunia ini sebetulnya ada di bawah kaki Tuhan. Kalau kita mempunyai kepercayaan, kita pun juga mampu untuk bisa melakukan itu. Tuhan sendiri sebetulnya dengan membaptis kita, dengan kita percaya dan mengimani Dia, Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita. Kita bayangkan orang sang sakit saja kita doakan bisa sembuh gitu ya. Tuhan sendiri kan memberikan karunia itu.
Dia pada saat dia mengutus para muridnya, Tuhan kan berikan kemampuan bahwa setiap orang yang sakit hendaknya kamu doakan dan dia akan sembuh gitu ya. Kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit saja bisa. Apalagi kita bisa melihat bahwa ini itu bencana yang berasal dari alam. Wong dari yang namanya itu mengusir setan pun bisa. Dan dengan demikian sebetulnya Tuhan juga sebetulnya memampukan kita untuk mengatasi itu. Tetapi kita seringkali kurang percaya diri. Dan karena kekurang percayaan diri itulah yang seringkali menghambat kita sehingga kita tidak mampu lagi. Kita ambil contoh misalnya begini, Ibu Bapak. Kalau ada anak yang diberi PR atau diberi soal, lalu dia mengatakan sulit ini. Biasanya anak mengerjakan enggak kalau sudah mengatakan kata sulit? Enggak, bahkan menyentuh bukunya pun tidak. Kenapa? Karena dia menghambat dirinya sendiri untuk tidak bisa berkembang. Tetapi kalau anak itu mengatakan ini soal yang sulit memang, tapi dalam hatinya dia mengatakan, nah soal yang seperti ini tantangan bagi saya untuk bisa saya kerjakan. Saya harus berpikir panjang. Anak lalu akan mengerjakannya dan dia akan dimampukan. Justru di dalam kesulitan itu, di dalam situasi yang membuat dia itu kalut, justru dia bisa berkembang. Demikian juga dengan diri kita hendaknya. Sesuatu yang mencekam dalam diri kita, hendaknya itu juga mengembangkan iman kita. Namun kadangkala semangat anak-anak itu ada. Anak-anak itu kan kepinginnya senang, kepinginnya nyaman, kepinginnya itu serba instan. Pokoknya saja serba dibantu. Kalau misalnya anak itu jatuh pun kesandung kursi misalnya, kesandung kursi lalu dia jatuh atau terantuk kursi, kadangkala orang tua tanpa sadar itu menyalahkan, oh ya yang salah kursinya. Diajari sejak kecil menyalahkan yang lain sehingga anak tidak bertumbuh berkembang. Di sini kita bisa melihat bahwa ternyata tantangan, hal yang mencekam itu sebetulnya bisa mendewasakan kita. Maka Tuhan Yesus mau mengajak kepada kita supaya kita kuat untuk bisa bertahan dalam tantangan itu. Angin, tofan, badai dalam kehidupan ini itu sebetulnya sarana bagi diri kita untuk mendewasakan kita. Asalkan kita tetap berpegang, kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita bersama dengan Allah. Dia tidak akan meninggalkan kita. Kita bisa membayangkan Tuhan mengutus para muridnya seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita bayangkan seperti domba di tengah-tengah serigala. Berarti memang situasi yang mencekam, situasi yang menakutkan itu seolah-olah menjadi sesuatu yang dalam diri kita ini tanda bahwa kita memang harus dalam hidup ini menggantungkan melulu kepada penyertaan Allah. Sehingga bencana, hal-hal yang mencekam tidak menjadi hambatan bagi diri kita. Saya percaya dan saya yakin Anda mampu untuk melakukan itu dan kita tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh para rasul yang berteriak ketakutan sehingga takutnya ini mengurangi iman akan kemampuan Tuhan dalam bertindak. Selamat merenungkan.